Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan melakukan diskusi panel yang mengangkat topik tentang hashtag kabur aja dulu. Di tengah situasi sosial politik Indonesia yang semakin kompleks, banyak anak muda yang mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri. Hari ini akan kita dengar pandangan dari para narasumber di sebelah kanan dan kiri saya. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan para narasumber di sebelah kanan dan kiri saya. Perkenalkan, saya Kesha Anjani Ramadini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Di sebelah kanan saya ada Kak Farel Agustian, seorang digital strategist dan remote worker yang memilih untuk menetap di Thailand. Di sebelah kanan Kak Farel ada Kak Rani Triani, seorang peneliti bidang teknologi di Kyoto University. Selamat siang, Kak. Di sebelah kiri saya ada Kak Dian Nindira Prastiwi sebagai mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik yang sekaligus sebagai aktivis yang percaya bahwa perubahan harus datang dari dalam. Di sebelah kiri Kak Tiwi ada Pak Andrean sebagai PPSU di Kampung Rawabelong yang setia menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Hashtag kabur aja dulu bukan sekedar hashtag. Ini merupakan bentuk kekecewaan dari anak muda kepada kondisi Indonesia. Hari ini akan kita dengar pandangan dari narasumber. Pertanyaan pertama akan saya ajukan untuk Kak Rani. Kak? Iya. Oke. Baik ya kabarnya? Baik dong. Alhamdulillah baik. Kakak ini kan kerja di Jepang, pasti menetap di Jepang juga ya? Iya. Kira-kira apa nih alasan utama kakak memutuskan untuk kerja di Jepang? Saya izin jawab ya, Kak. Yang pertama, saya pasti lebih merasa aman tentunya dengan adanya keadilan sosial dan sistem yang lebih menghargai hak individu. Dan saya lebih merasa dihargai tentunya jika saya tinggal di sana daripada di tanah saya sendiri. Oke. Tapi apakah kakak masih merasa punya tanggung jawab untuk berkontribusi untuk Indonesia? Tentunya iya sih, Kak. Tapi bentuk kontribusinya berbeda, dia lewat diaspora, support UMKM dari luar, dan tentunya lebih penting menyuarakan isu-isu di level global. Wah, sedikit informasi, orang-orang seperti Kak Rani yang bekerja di luar negeri yang disebut PMI atau Pekerja Migrasi Indonesia merupakan salah satu penyumbang dana terbesar untuk Indonesia. Pada tahun 2021, sumbangan devisa dari PMI telah mencapai 130 triliun. Keren gak? Tepuk tangan dulu dong buat Kak Rani. Oke, selanjutnya untuk Kak Farel. Selamat siang, Kak. Siang. Baik ya kabarnya? Baik. Oke, kakak ini kan bisa bekerja dari mana saja ya? Iya. Apa sih yang membuat kakak memilih Thailand? Apa yang membuat nyaman dari Thailand? Infrastruktur dan lingkungan kerja di sana lebih mendukung produktivitas. Di Indonesia, birokrasi, sistem yang lebih lambat, bikin frustasi. Oke, bikin frustasi ya. Tapi kira-kira ada nggak nih kemungkinan untuk pulang? Hanya kalau ada perubahan nyata, bukan cuma omon-omon, tapi aksi dari pemerintah dan stabilitas sistem yang lebih adil. Oke, kita doakan semoga Indonesia cepat ada perubahan nyata ya, supaya Kak Farel bisa mau balik ke Indonesia. Oke, selanjutnya untuk Kak Tiwi. Siang Kak Tiwi. Baik ya kabarnya? Kak Tiwi ini kan salah satu aktivis yang menentang hashtag kabur aja dulu. Kenapa nih? Karena kalau semua orang bagi, kita akan membaiki negara kita. Kita butuh orang-orang ideasi di dalam, bukan di luar. Oke. Bagaimana nih buat mereka yang udah merasa berjuang tapi nggak didengarkan? Tujuannya itu panjang. Kita butuh kolaborasi, bukan di eksodur asal. Aksi tenata dimulai dari lingkungan. Oke, jadi intinya kita harus semangat berjuang ya. Ya. Selanjutnya untuk Pak Andrean. Baik ya Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bapak ini kan PPSU, banyak orang yang ingin pindah ke luar negeri karena kondisi kerjanya. Kira-kira mengapa Anda bertahan? Karena saya cinta lingkungan saya, walau kerja saya berat, saya merasa berguna buat warga sekitar. Kalau saya kabur, siapa yang jaga kebersihan dan kenyamanan kampung ini? Oke, tapi pasti Anda juga ngerasa kalau sistem kita ini sering nggak adil kan? Apa yang membuat Anda tetap optimis? Ya, saya tahu sistemnya banyak kurang, tapi saya percaya kalau saya dan orang-orang kecil lainnya
tetap kerja jujur. Itu juga bentuk perjuangan, kita bangun negara ini dari bawah. Oke, dari Pak Andrian kita bisa belajar kalau orang-orang kecil seperti mereka ini nggak boleh diremehkan ya, karena kalau nggak ada Pak Andrian, kira-kira siapa ya nih yang mau menjaga kebersihan dan keamanan di Kampung Rawablong? Baik, dengan ini diskusi saya akhiri. Saya simpulkan bahwa kabur bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Ini refleksi dari harapan dan kekecewaan. Baik yang tinggal maupun pergi, semua mencintai Indonesia dengan caranya masing-masing. Dengan ini, keputusan saya serahkan kepada kalian. Mau kabur ataupun tinggal, silakan pilih dengan pikiran kalian masing-masing demi menjaga Indonesia. Saya akhiri. Untuk para narasumber, terima kasih telah hadir. Para pemirsa juga, terima kasih telah mendengarkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.